Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Nurmawati dengan NIM H1D023019. Di sini akan menjelaskan beberapa kode yang telah saya kerjakan untuk memenuhi tugas pemrograman web kelas A, yang mana topik pembelajaran yang mana tugas ini akan mencoba operasi CRUD pada satu tabel. Di sini saya mengerjakan nomor 9, yaitu CRUD departemen dengan yang berisi ID, nama departemen, kode, dan penanggung jawab. Mungkin langsung saja. Dan sebelumnya saya sudah membuat folder project dengan nama CRUD departemen. Mungkin langsung masuk ke bagian kodenya. Di sini kita menggunakan Laravel Blade sehingga sudah ada template yang disediakan dari template bawaan dari Laravel Blade itu sendiri. Nah, pada bagian app terdapat HTTP dan HTTP controllers. Nah, di dalamnya saya membuat departemen controller.php. Jadi kelas departemen controller.php ini merupakan pengendali utama pada sistem CRUD departemen ini sendiri. Di dalamnya terdapat beberapa function. Yang pertama ada function index. Function index ini nantinya menampilkan keseluruhan data departemen yang ada di sistem. Di sini untuk penjelasan singkat, latest ini nantinya akan menjelaskan bahwasannya yang ditampilkan itu berdasarkan input yang diinputkan terakhir. Jadi inputan yang dimasukkan pertama kali akan berada di urutan paling bawah, sedangkan yang diinputkan terakhir kali akan berada di urutan yang paling atas. Kemudian nantinya bagian ini akan dihubungkan dengan file index pada file departemen di folder view. Selanjutnya ada function create. Function create ini untuk membuat dan menambahkan data departemen. Dilanjut dengan function store. Function store ini nantinya akan memvalidasi setelah kita menambahkan data departemen baru, maka function store ini akan dipanggil untuk memvalidasi data inputan yang telah kita masukkan, seperti nama departemen, kode, dan penanggung jawab yang wajib diisi. Kemudian setelah divalidasi bahwa data ini sesuai, maka kita akan redirect ke halaman index dengan notifikasi sukses. Selanjutnya ada function show. Function show ini nantinya akan menampilkan detail dari data departemen yang telah kita inputkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada function edit. Untuk function edit ini yaitu untuk mengupdate data yang ingin kita ubah isinya. Nantinya akan dihubungkan dengan file edit di folder view. Selanjutnya akan disambungkan dengan function update. Setelah kita mengedit data yang ingin kita ubah, function update ini akan dipanggil untuk memvalidasi apakah nama departemen, kode, dan penanggung jawab yang dimasukkan itu sesuai apa tidak. Apabila sesuai, maka akan redirect ke halaman index dengan notifikasi sukses. Dan yang terakhir ada function destroy, yaitu untuk menghapus. Apabila kita ingin menghapus, maka function destroy ini akan dipanggil, kemudian akan langsung redirect ke halaman. Apabila berhasil, kita akan redirect ke halaman index dengan notifikasi sukses. Selanjutnya terdapat bagian models. Nah, di dalam file models ini saya membuat di bagian models ini saya membuat file PHP, yaitu dengan nama departemen.php. Jadi file PHP departemen.php ini berisi, nantinya file ini akan berinteraksi dengan data yang berisi nama departemen, kode, dan penanggung jawab. File ini akan berhubungan dengan database. File ini akan berhubungan dengan
database nantinya. Kenapa mereka berhubungan? Karena bagian model ini berfungsi untuk berinteraksi dengan data, sedangkan bagian database nantinya berfungsi untuk membuat struktur datanya. Nah, untuk bagian database itu di dalam folder database terdapat folder migration. Nah, di sini saya membuat file PHP dengan nama create department table. Nah, pada bagian ini di sini untuk function ini akan dipanggil dijalankan ketika kita memasukkan prompt PHP artisan migrate. Nah, ketika kita menjalankan prompt PHP artisan migrate, maka function ini akan dipanggil dan membuat tabel database dengan yang berisi ID, nama departemen, kode, penanggung jawab, dan timestamp-nya. Sedangkan function down ini akan dipanggil ketika ingin menghapus database. Selanjutnya terdapat resource. Untuk resource, di bagian resource ini terdapat views. Nah, pada bagian views ini terdapat departemen. Mungkin untuk views ini berisi kode yang berhubungan dengan tampilan yang akan ditampilkan pada bagian halaman. Nah, untuk views ini sendiri khususnya sebagian besar kita menggunakan Bootstrap pada bagian desainnya. Jadi di sini terhubung dengan layouts app yang menjadi aturan dasar untuk bagian desain. Kemudian selanjutnya seperti yang dijelaskan saya katakan sebelumnya, yaitu kita menggunakan Bootstrap. Sebagai contoh, mungkin salah satunya yaitu bagian container P4 ini yang akan membungkus konten-konten dan memberikan padding otomatis sehingga nantinya konten yang ditampilkan otomatis berada di tengah. Kemudian selanjutnya untuk contoh selanjutnya itu ada Raw-Justify Content Center. Jadi ini akan membungkus kolom-kolom untuk memusatkan konten secara horizontal. Selanjutnya mungkin pada bagian create ini mengatur tampilan untuk kita menambahkan dan membuat departemen baru. Selanjutnya bagian edit kurang lebih sama seperti aturan pada create blade. Bagian ini juga diatur dengan menggunakan Bootstrap dan berpacu pada layout app. Nah, bagian edit ini akan dihubungkan nantinya dengan function update pada bagian departemen. Untuk isian seluruhnya itu kurang lebih sama seperti pada bagian create. Kemudian selanjutnya bagian index ini nantinya akan menampilkan keseluruhan data departemen. Oke, pada bagian ini terdapat beberapa. Di sini kita membuat tabel yang isinya nomor, nama departemen, kode, dan penanggung jawab. Kemudian untuk nomor sendiri akan menggunakan loop iterasi, jadi akan otomatis bertambah. Kemudian nama departemen, kode, dan penanggung jawab
Selanjutnya untuk show, ini untuk yang akan mengatur tampilan detail dari data departemen. Nah, untuk layout apps blade ini yang mengatur pengaturan utama pada layar pada tampilan views ini sendiri. Makanya create, edit, index, dan show ini mengacu pada aturan pada app blade. Di sini kita mendeskripsikan bahwa kita menggunakan Bootstrap dan font awesome. Kemudian bagian style untuk mengatur style pada tampilan. Sedangkan body berisi konten-konten yang akan diinjeksikan dengan beberapa file sebelumnya. Kemudian bagian roots terdapat web. Ini menjelaskan bahwasanya saat kita membuka file, kita akan langsung diarahkan ke halaman indeks. Mungkin langsung saja ke demo programnya. Di sini kita memberikan prompt PHP artisan serve. Oke, langsung saja CTRL. Oke, nah ini jadi saat kita masuk ke halamannya, kita akan langsung dihadapkan dengan halaman indeks itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat di halaman indeks terdapat data keseluruhan departemen. Untuk sebagai percobaan sudah terdapat untuk menambahkan create departemen, ini bagian show, bagian update, dan bagian destroy atau delete. Ini kita mencoba untuk menambahkan departemen baru. Departemen TI. Mungkin sebagai contoh, M007. Nama penanggung jawab Fatimah Nurmawati. Kita bisa simpan. Terdapat notifikasi bahwa kita berhasil menambahkan departemen baru. Nah, departemen yang baru kita tambahkan akan berada pada urutan paling atas karena sesuai dengan peraturan yang kita jelaskan pada kode sebelumnya. Kemudian, bagian ini bisa kita edit menjadi Fatimah Nur, simpan perubahan, maka datanya akan teredit, terupdate, kemudian kita bisa show. Nah, kita bisa melihat keseluruhan detail dari data departemen tersebut. Di sini terdapat timestamp-nya dibuat pada tanggal 8 jam 14.17 dan diperbarui pada tanggal 8 jam 14.17. Kembali ke daftar. Begini juga bisa kita hapus. Oke, maka akan terdapat notifikasi bahwa kita berhasil menghapus data yang telah kita tambahkan sebelumnya. Mungkin untuk CRUD pada bagian departemen cukup sampai di sini, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama penjelasan dan pengerjaan proyek ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.